Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Basri, NPM 22122470008. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan review laporan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Pengembangan Wilayah. Baik, saya mulai dari reflective review topik pertama, yaitu pengantar ekonomi pengembangan wilayah, di mana ilmu ekonomi wilayah merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang berfokus kepada distribusi aktivitas ekonomi dalam ruang geografis. Ilmu ekonomi wilayah berfokus pada analisis aktivitas ekonomi dalam konteks geografis, seperti distribusi industri, pertumbuhan ekonomi regional, dan perbedaan pendapatan antar wilayah. Ilmu kewilayahan atau ilmu spasial membahas struktur ruang, keterkaitan antar wilayah dan distribusi fungsi dalam sistem konsep perwilayahan, terdiri dari wilayah inti atau core dan wilayah interland. Pendekatan ini digunakan dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya, serta pengembangan kawasan strategis, di mana ilmu ekonomi wilayah ini terdiri dari 5 faktor utama, yaitu pertama teori lokasi, kemudian kedua pertumbuhan dan perkembangan wilayah, ketiga perencanaan dan pembangunan regional, keempat interaksi antar wilayah dan kebijakan pembangunan daerah. Kolaborasi antara ilmu ekonomi wilayah dan ilmu kewilayahan dapat menghasilkan perencanaan secara menyeluruh, baik dari sisi efisiensi ekonomi maupun distribusi spasial. Kemudian reflective review topik kedua, yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi merupakan aspek penting dalam studi ekonomi pengembangan wilayah. Pemilihan lokasi yang tepat dapat memberikan keuntungan ekonomis, sosial maupun strategis bagi perusahaan atau pemerintah daerah. Beberapa teori penting yang sering digunakan antara lain, yang pertama, teori klasik. Teori klasik dalam pengembangan wilayah adalah pendekatan awal yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan asumsi bahwa mekanisme pasar bekerja secara bebas dan pembangunan akan menyebar secara alami dari daerah yang lebih maju ke daerah yang tertinggal. Kemudian teori aglomerasi. Aglomerasi adalah proses terjadinya pengelompokan aktivitas ekonomi, baik industri, bisnis, tenaga kerja di suatu lokasi tertentu, biasanya karena keuntungan bersama, yaitu efisiensi, akses pasar, tenaga kerja, dan lain-lain. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan cenderung berkumpul di suatu wilayah daripada tersebar merata. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut teori klaster. Teori klaster merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan ekonomi wilayah yang menekankan pentingnya pengelompokan klaster perusahaan, institusi, dan industri yang saling berkaitan dalam suatu wilayah geografis tertentu. Klaster ini bisa terdiri dari perusahaan utama, pemasok, penyedia layanan, institusi pendidikan, serta lembaga pemerintah yang berinteraksi secara sinergis. Kemudian keempat, ada teori urbanisasi. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari satu daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kota. Teori urbanisasi membahas penyebab, pola, dan dampak dari konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi di kota. Kemudian faktor-faktor penentu pemilihan lokasi. Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan kelayakan, keberlanjutan, dan daya saing suatu wilayah dalam konteks pembangunan ekonomi. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, aksesibilitas dan konektivitas, di mana aksesibilitas adalah sejauh mana suatu lokasi dapat dijangkau dari lokasi lain, terutama pasar, pelabuhan, dan pusat distribusi. Yang kemudian kedua, adanya ketersediaan sumber daya alam dan tenaga kerja. Ketiga, biaya operasional. Keempat, kebijakan dan insentif pemerintah yang memberikan insentif seperti keringanan pajak, pembebasan biaya masuk, dan dukungan pembangunan infrastruktur. Kelima, kondisi sosial, budaya, dan lingkungan, serta yang keenam, adanya potensi pasar. Kemudian saya lanjut pada reflective review topik ketiga, yaitu alat analisis dalam ekonomi wilayah. Teori pusat pertumbuhan atau growth theory pertama kali dikembangkan
dikembangkan oleh ekonom Prancis Francois Perroux pada tahun 1955. Dalam teorinya, pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah, melainkan berpusat di lokasi-lokasi tertentu atau grovel yang memiliki kekuatan untuk mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya. Kemudian alat analisis pusat pertumbuhan, itu ada beberapa alat analisis pusat pertumbuhan yang umum digunakan dalam pengelolaan pusat pertumbuhan suatu wilayah. Yang pertama, autokorelasi spasial. Autokorelasi spasial adalah hubungan atau pola keterkaitan antara nilai suatu variabel di suatu lokasi dengan nilai di lokasi lain di sekitarnya. Misalnya jika wilayahnya berdekatan, itu cenderung memiliki tingkat pendapatan atau tingkat pengangguran yang serupa, maka terdapat autokorelasi spasial. Kemudian yang kedua, keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah konsep yang menjelaskan bahwa suatu wilayah sebaiknya mengembangkan sektor-sektor yang memiliki keunggulan biaya relatif dibanding wilayah lain, bukan hanya sektor terbaik secara absolut. Yang ketiga, location question. Location question ini adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur keunggulan relatif suatu sektor ekonomi di wilayah tertentu dibandingkan dengan wilayah referensi yang luas, misalnya provinsi atau nasional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis atau unggulan suatu daerah. Kemudian yang terakhir yaitu shift share atau analisis pergeseran dan pembagian. Shift share adalah metode analisis pertumbuhan ekonomi wilayah yang digunakan untuk menilai kontribusi faktor nasional, sektoral, dan wilayah lokal terhadap perubahan ekonomi daerah serta membedakan antara pertumbuhan ekonomi karena pengaruh nasional umum dan karena keunggulan spesifik daerah atau sektor. Baik, kemudian saya lanjut pada reflective review topik keempat, yaitu basis ekonomi. Teori basis ekonomi adalah sebuah teori yang menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah berdasarkan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan dari luar negeri atau disebut dengan sektor basis. Teori ini membagi kegiatan ekonomi wilayah menjadi dua sektor utama, yaitu yang pertama sektor basis atau basic sektor. Basic sektor merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual ke luar atau ekspor. Sektor ini menjadi pusat utama pertumbuhan ekonomi karena mendatangkan pendapatan dari luar ke dalam wilayah tersebut. Contoh kegiatan sektor basis itu adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian ada pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih. Kemudian ada yang disebut dengan sektor non-basis, yaitu sektor yang hanya melayani kebutuhan masyarakat lokal di dalam wilayah tersebut. Sektor ini tidak berperan langsung dalam mendatangkan pendapatan baru dari luar, melainkan bergantung pada perputaran ekonomi lokal. Contoh kegiatan sektor non-basis itu perdagangan eceran dan reparasi kendaraan bermotor, jasa pendidikan dan kesehatan, pengadaan air bersih, pengelolaan sampah limbah, dan daur ulang. Selanjutnya, penggandaan dalam teori basis ekonomi adalah konsep yang menjelaskan seberapa besar dampak perubahan pada sektor basis terhadap keseluruhan perekonomian suatu wilayah. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi besarnya pengganda basis ekonomi. Yang pertama, proporsi konsumsi lokal, kecenderungan untuk konsumsi, kebocoran ekonomi, keterkaitan antara sektor. Model Tibot menjelaskan efisiensi penyediaan barang publik lokal berdasarkan pilihan individu. Namun, asumsi model ini sering dianggap tidak realistis seperti mobilitas sempurna, informasi lengkap, dan terbatasnya pilihan yurisdiksi. Model ini dapat mengarah pada masalah ekuitas di mana komunitas kaya memiliki layanan lebih baik dengan pajak yang lebih rendah. Selanjutnya, kesan pada proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran pada mata kuliah ekonomi pengembangan wilayah itu sendiri, ini saya lihat menerapkan metode student center, di mana pembelajaran ini berpusat pada mahasiswa. Sedangkan dosen sendiri itu berperan sebagai fasilitator.
Sehingga dalam hal ini saya dapat lebih memahami materi yang diberikan, di mana pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok, topik yang dibahas kemudian disajikan, kemudian nantinya diberikan refleksi dan evaluasi dari dosen maupun rekan sejawat. Kemudian saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama istilah-istilah, konsep, dan teori, serta studi kasus mengenai ekonomi pengembangan wilayah yang bisa saya dapatkan pada proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Selanjutnya review video webinar dengan judul Peran WPPI dalam Akselerasi Pengembangan Ekonomi Regional dengan keynote speaker Bapak Dodi Widodo selaku Direktur Jenderal KPAII. Kemudian narasumber yang pertama Bapak Ignatius Warsito selaku Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin dengan materi kebijakan pengembangan perwilayahan industri. Kemudian Bapak Dwi Heriawan selaku Direktur Perencanaan Tata Ruang ATR BPN. Ini membawakan materi kawasan strategis nasional sebagai bentuk pengembangan wilayah industri. Kemudian Bapak Firman H. Natitupulu sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional PUPR. Ini membawakan materi kebijakan pengembangan infrastruktur pendukung sektor industri. Dengan tujuan webinarnya adalah meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan, khususnya dalam hal pengembangan kewilayahan. Sebagai pengantar, Dirjen KPAI Bapak Dodi Widodo menjelaskan bahwa perkembangan industri berbasis wilayah dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 itu terdapat peningkatan nilai sektor industri di luar Jawa sebesar 21%. Namun secara umum kontribusi sektor industri nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Adapun sasaran pengembangan perwilayahan industri ini, yang pertama, target peningkatan industri pengolahan non-migas luar Jawa dibandingkan Jawa menjadi 40% berbanding 60% pada tahun 2035. Sasaran berikutnya adalah peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan non-migas itu di luar Jawa. Yang ketiga, adanya pertumbuhan kawasan industri sebanyak 36 kawasan dengan kebutuhan lahan 50.000 hektar yang diprioritaskan di luar Jawa sampai tahun 2035. Kemudian pembangunan sentra IKM baru minimal 1 sentra IKM itu di setiap kabupaten. Kemudian Bapak Ignatius Warsito dalam materi arah pengembangan WPPI dalam perwilayahan industri menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian di dalam pasal 14 ayat 2, Kementerian Perindustrian ini selalu bersinergi dengan Undang-Undang Tata Ruang. Adapun kriteria penetapan WPPI, yang pertama kondisi sumber daya manusianya, kemudian harus ada ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya, yang ketiga ketersediaan infrastruktur, yang keempat kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi, dan kelima itu kondisi ekonomi. Kemudian ada kebijakan strategis lintas sektor pengembangan infrastruktur pendukung wilayah, itu memiliki kebijakan yang pertama meningkatkan pemerataan antar wilayah KTI, kemudian kedua meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan optimalisasi kawasan strategis prioritas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah. Yang keempat, meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Baik, demikianlah review laporan yang saya presentasikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi pengembangan wilayah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.